Saat kita mengajak seseorang untuk membaca, pastilah yang muncul dalam pikiran kita adalah buku. Sebenarnya, kegiatan membaca tidak hanya berhubungan dengan buku. Membaca adalah suatu proses yang dilakukan untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau tulisan. Membaca melibatkan pengenalan simbol yang menyusun sebuah bahasa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, membaca adalah melihat serta memahami isi dari apa yang tertulis. Membaca juga dapat diartikan sebagai suatu proses kegiatan mencocokkan huruf atau menghafalkan lambang. Kegiatan membaca meliputi membaca nyaring dan juga membaca dalam hati. Membaca memiliki beberapa jenis, yaitu membaca teliti, membaca pemahaman, membaca ide, membaca kritis, dan membaca bebas. Banyak kegiatan membaca yang tidak berkaitan dengan buku, seperti mendongeng, bercerita, berpuisi, menulis karangan, dan merangkai gambar berseri menjadi suatu cerita. Semua kegiatan tersebut merupakan rangkaian kegiatan literasi. Literasi merupakan keterampilan penting dalam hidup. Sebagian besar proses pendidikan bergantung pada kemampuan dan kesadaran literasi. Budaya literasi yang tertanam dalam diri peserta didik mempengaruhi tingkat keberhasilannya, baik di sekolah maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Hal yang paling mendasar untuk praktik literasi adalah kegiatan membaca. Keterampilan membaca merupakan pondasi untuk mempelajari berbagai ilmu lainnya. Kemampuan ini penting bagi pertumbuhan intelektual peserta didik, karena dengan membaca, peserta didik dapat menerapkan pengetahuan dan mengeksplor dunia yang bermanfaat bagi kehidupannya. Literasi adalah kegiatan yang penting untuk dilakukan, salah satunya di sekolah. Dalam menggerakkan literasi sekolah, banyak hal yang dapat dilakukan agar peserta didik senantiasa melakukan kegiatan membaca dan menulis. Kegiatan ini bisa diadakan dengan seminar gerakan literasi sekolah yang dapat memotivasi peserta didik. Selanjutnya juga dapat dilaksanakan secara langsung agar peserta didik merasakan manfaat dan pengalamannya sendiri. Misalnya dengan mengarahkan peserta didik ke perpustakaan dengan jadwal yang ditentukan. Contohnya dengan di dalam kelas guru mengarahkan siswa agar mereka membaca terlebih dahulu sebelum guru menerangkan pelajaran. Berbagai cara untuk menggerakkan literasi sekolah sangatlah banyak, tergantung bagaimana kita mengadakan, mengarahkan, dan mengelola agar kegiatan ini terlaksana dengan baik. Keterlibatan guru sebagai pendidik sangat dipentingkan untuk menuntut mereka agar terbiasa membaca sebelum mereka melanjutkan kegiatan menulis. Selain dari sekolah, biasanya para siswa dapat termotivasi dari teman, orang tua, dan lingkungannya. Sebagai pendidik, kita harus bisa menumbuhkan rasa keinginan yang besar pada anak-anak agar terbiasa melakukan kegiatan literasi. Gerakan literasi ini bertujuan agar siswa memiliki budaya membaca dan menulis sehingga terciptanya pembelajaran sepanjang hayat. Kegiatan literasi ini dilaksanakan untuk menumbuhkan minat membaca peserta didik serta meningkatkan keterampilan membaca agar pengetahuan dapat dikuasai oleh anak-anak dengan baik. Materi bacaan pun harus berisi tentang nilai-nilai budi pekerti agar peserta didik lebih berkembang sesuai dengan tahapannya. Sekolah selain untuk menggerakkan
kegiatan literasi ini, sekolah pun harus bisa dijadikan sebagai taman belajar yang menyenangkan dan ramah agar peserta didik dalam mengelola pengetahuannya berkembang dengan baik. Maka, sarana penunjang seperti buku bacaan fiksi ataupun non-fiksi harus disediakan demi keberlangsungan pendidikan peserta didik, dan kita harus memiliki berbagai strategi supaya peserta didik gemar membaca. Sebenarnya, kegiatan literasi ini bukan hanya difokuskan dalam membaca dan menulis saja, tetapi dalam prinsip keterampilan lainnya. Selanjutnya ialah refleksi. Pemahaman baru apa yang Anda dapatkan setelah mempelajari konsep refleksi? Pemahaman baru yang kami peroleh setelah mempelajari konsep refleksitas adalah refleksi merupakan bentuk pembelajaran untuk merefleksikan pengalaman yang dimiliki dengan tujuan untuk mendapatkan makna terhadap peristiwa yang dilakukan. Proses refleksi sendiri terdiri dari pengalaman, refleksi, dan hasil. Naratif refleksi adalah tulisan reflektif seorang penulis untuk menceritakan kisahnya terkait dengan proses dan perjalanan dirinya dalam mengembangkan berbagai bentuk refleksi. Setelah mempelajari konsep reflektivitas, kami menjadi lebih sadar tentang konsep reflektivitas karena kami sekarang tahu bahwa refleksi bukan hanya mengenang atau menggambarkan peristiwa, tetapi juga merupakan proses kritis yang melibatkan analisis mendalam dari peristiwa tersebut. Proses ini membantu kita untuk lebih memahami arti peristiwa, menemukan pelajaran yang dapat kita pelajari, dan merenungkan bagaimana peristiwa tersebut memengaruhi cara kita berpikir dan bertindak. Setelah membuat naratif literasi, apakah Anda benar-benar yakin bahwa literasi sangat berpengaruh dan bermanfaat dalam kehidupan Anda? Saya yakin bahwa literasi sangat berpengaruh dan bermanfaat bagi kehidupan saya. Pengaruh dan manfaat literasi tentunya dirasakan untuk setiap orang, namun berbeda-beda. Contoh pengaruh dan manfaat literasi ialah literasi dapat melatih konsentrasi dan fokus dalam setiap kegiatan. Literasi juga dapat meningkatkan kepekaan kita terhadap informasi yang ada di platform media, terutama digital, sehingga kita dapat terbuka wawasannya lebih luas. Literasi juga dapat mengasah kemampuan menulis dan merangkai kata-kata dengan lebih baik. Literasi juga dapat membuat otak bekerja secara maksimal, kemudian juga meningkatkan kemampuan intrapersonal, serta dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa, dan juga meningkatkan kemampuan siswa untuk dalam mengambil keputusan. Manfaat-manfaat inilah yang menunjukkan betapa pentingnya pengaruh literasi dalam membentuk individu yang cerdas, kritis, dan berpengetahuan luas. Hal-hal yang paling ingin saya lakukan untuk berkontribusi dalam membudayakan literasi di lingkungan saya adalah: pertama, mengkondisikan kondisi fisik ramah literasi. Contohnya, menyediakan pojok baca yang menarik, memajang karya peserta didik, serta menciptakan kelas yang kaya informasi. Yang kedua, mengupayakan lingkungan sosial dan afektif sebagai model komunikasi dan interaktif yang liberal. Contohnya, melakukan kegiatan pentas seni, memotivasi dalam kegiatan ekstrakurikuler, melakukan kegiatan literasi dalam perayaan hari besar. Ketiga, mengupayakan sekolah sebagai lingkungan akademis yang liberal.
Contohnya, memudayakan membaca 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, membuat jadwal kunjungan ke perpustakaan, serta mengikuti program pelatihan pemahaman literasi.